Jadi ini adalah tampilan dashboard dari website kita, teman-teman. Jadi untuk mengatur semuanya itu di sini. Sebelum saya jelaskan, ada hal yang perlu saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk XMPP ini, teman-teman, ketika kita setelah selesai menggunakan laptop kita misalnya, kita udah nggak pakai lagi, kita udah nggak ngerjakan website kita lagi, itu bisa di stop, baru kita matikan laptop kita, teman-teman. Karena kalau tidak seperti ini, kalau kita posisi terstart seperti ini ya, lalu kita paksa mati laptop kita, misalnya kita shutdown, nah itu akan membuat error, teman-teman. Jadi dipastikan setelah selesai mengerjakan websitenya, teman-teman bisa dimatikan ya. Biasanya di bagian pojok kanan bawah ini ya, Windows ini ada Quick Access Toolbar-nya. Ini ada XMPP-nya. Jadi misalnya saya close ya. Ini masih jalan. Teman-teman bisa klik 2 kali, pastikan bahwa ini sudah mati. Nah, jika sudah seperti ini bisa di close dan dimatikan laptopnya. Begitu ya. Jadi dipastikan dihidupkan ketika digunakan dan dimatikan ketika sudah akan dimatikan juga laptopnya. Seperti itu. Oke, balik ke materi WordPress. Untuk mengakses halaman ini, teman-teman, kita perlu mengetahui linknya. Oh, sebelum itu kita harus memastikan dulu ya cara mengakses website kita. Jadi, di materi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk mengakses website kita, kita perlu melihat di folder htdocs kita. Nah, di sini kita ada folder apa yang kita ekstrak sebelumnya, kan namanya WordPress. Misalnya di sini saya ubah saja biar lebih mudah. Saya ganti namanya misalnya WP. Nah, ini namanya diubah-ubah tidak masalah. Dan juga untuk nama folder ya seperti ini, hindari tulisan besar, teks besar ataupun ada spasi. Jadi dihindarkan hal seperti itu. Boleh pakai angka dan teks kecil, huruf-huruf kecil ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana mengaksesnya? Ingat, kita cukup tulis localhost garis miring. Nah, garis miring ini adalah selanjutnya folder apa yang mau kita akses di folder htdocs kita. Nah, di sini saya ingin akses WP, di mana ini project yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ya udah, tinggal akses WP seperti ini. Nah, ini adalah website kita, teman-teman. Ini sudah jadi website kita. Ini adalah tampilan awal website kita. Nah, ini masih agak berantakan ya, karena memang masih awal-awal. Nah, untuk masuk ke dashboardnya ya, misalkan kita ingin mulai mengatur nih semua ini, gimana sih cara ngaturnya? Nah, ingat, kalau kita pengen ngedit, kita perlu tambahkan di sini wp strip admin. Yang pertama, WP ini adalah nama folder saya. Teman-teman bisa menamai terserah untuk yang ini ya. Lalu selanjutnya tambah garis miring lagi atau slash wp minus admin, wp strip admin, seperti ini. Fungsinya buat apa? Kita ingin mengakses dashboardnya. Jadi misalnya saya ubah lagi deh. Untuk nama foldernya di sini adalah belajar saja misalnya. Nah, ini kalau saya refresh tadi yang WP ya tidak ketemu, not found, karena kita tidak punya folder yang namanya WP. Nah, kita perlu memastikan ada folder apa aja kita di sini. Nah, saya tulis belajar. Nah, di sini adalah website yang sudah kita buat tadi. Nah, ini nama saya, title-nya WordPress ya, yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, kita perlu akses dashboardnya dengan cara tambahkan garis miring. Ini sudah ada garis miringnya ya, wp strip admin. Nah, seperti ini. Oke, jadi tadi harusnya untuk tampilannya seperti ini, teman-teman. Tadi ada sedikit kesalahan error ya. Jadi ketika kita ingin mengakses dashboard kita, perlu diingat kita di sini menggunakan nama foldernya apa ya. Di sini kan saya belajar di htdocs. Nah, ini belajar, lalu tinggal ditambahkan wp admin untuk akses dashboardnya. Nah, masuk deh. Di sini adalah username dan password yang kita buat, yaitu admin. Nah, seperti ini. Jadi jika sudah bisa login, tandanya kita sudah bisa mengatur, mengakses, mengedit semua website kita. Seperti itu ya. Nah, lebih enaknya coba di sini saya pilih visit site, open link in new tab. Nah, jadi saya ingin melihat
dashboard di sini dan langsung websitenya seperti ini. Ini halaman awal website kita. Jika sudah login biasanya akan tampil bagian atas ini ada hitam-hitamnya. Nah, itu sudah login. Jika belum ada hitam-hitamnya, biasanya itu kita belum login, teman-teman. Oke, untuk yang pertama, di sini saya ingin membahas terkait settings dulu ya. Settings untuk yang pertama bagian general. Di general sini teman-teman bisa ubah ya. Untuk site title-nya bebas, tagline ini seperti jargon. Ini tidak perlu diubah. Administrator email address ini, admin emailnya apa untuk website ini. Waktunya bisa disesuaikan saja, misalnya di sini UTC plus 7 ya. Date formatnya bebas, teman-teman mau gimana, misalnya seperti ini saja. Untuk waktunya juga bisa di save. Ini belum terlalu krusial. Lanjut ke writing. Bagian writing ini juga bisa di skip, tidak perlu ada yang diubah. Untuk reading ini akan saya jelaskan nanti ya. Ini yang penting adalah ini, cuman kita skip dulu. Untuk yang bagian discussion-nya, discussion juga tidak perlu. Di sini isinya komen dan sebagainya. Untuk media di sini adalah settingan untuk ketika kita mengupload file kita, di skip juga tidak masalah. Nah, ini yang penting bagian permalinks. Nah, teman-teman perlu diubah untuk permalinks structure-nya ini teman-teman yang post name. Nah, karena ini akan ada beberapa error yang kita nggak bisa ngedit halaman website kita, karena kan kita perlu mengubahnya ke post name dulu. Permalinks ini maksudnya ketika kita nanti membuat sebuah halaman ya, itu linknya akan seperti ini. Jika misalnya DNM kan tadi defaultnya seperti ini, nah dia akan 2025 bulan berapa, tanggal berapa, dan nama halamannya dan seterusnya. Nah, ini mon.nm ini numeriknya. Nah, saya ingin post name, jadi ketika kita membuat sebuah halaman yaitu hanya berdasarkan judulnya. Intinya pilih post name saja lalu di save changes. Nah, lalu kita ke privacy, apakah perlu ada yang diubah? Oke, tidak ada ya. Kita bisa balik ke dashboard kembali. Coba kita lihat apakah ada yang berubah. Kita refresh website kita. Tidak ada yang berubah ya, karena belum kita apa-apain juga.